katakan amin. Wow, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silahkan kembali duduk. Shalom. Baru terdengar 3 orang, shalom. Saya tidak perlu bertanya apa kabar karena kehadiran saudara di ruangan ini sudah menjelaskan bahwa semua kita baik. Saya ingin lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Agak berbeda. Terakhir saya berkunjung sebelum Omikron. Hari ini sudah tidak ada physical distancing. Dan saya berpikir itu adalah sangat masuk akal. Beberapa hari yang lalu Menko daripada Kependudukan Indonesia berkata bahwa kasus kematian karena COVID-19 sekarang sudah di urutan yang ke-14. Jadi yang pertama kanker, yang kedua ginjal. Kasus kematian karena COVID sekarang sudah di urutan yang ke-14. Tentunya waktu Omikron nomor 1. Tentunya waktu Delta nomor 1. Tapi sekarang oleh karena doa-doa kita dijawab, Indonesia semakin dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Dan saya begitu yakin kita memasuki endemi, ada satu momentum, ada satu era, di mana inilah saatnya Tuhan akan kembalikan semua yang hilang dari dalam kehidupan kita. Semua yang hilang Tuhan akan kembalikan. Karena kita tidak pernah berpikir 6 bulan yang lalu apa yang terjadi hari ini. Bahwa ternyata pada akhirnya COVID-19 selesai. Pada akhirnya COVID-19 diam dan tenanglah. Dan semua kita bisa beribadah dengan baik. Semua kita dalam keadaan sehat. Dan saya senang hari ini ada bersama dengan Anda. Yuk langsung kita buka. Yaitu adalah Matius pasal yang ke-20. Saya berikan judul tema khotbah hari ini adalah sisi lain dari anugerah. Saya berikan judul tema khotbah hari ini yaitu adalah the other side of grace. Apa itu anugerah? Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah apa yang kita tidak layak untuk kita terima tapi kita nikmati. Itulah anugerah. Tapi sekaligus yang seharusnya kita terima, kita tidak alami. Itu kasih karunia. Kita menerima yang seharusnya kita tidak terima, pengampunan, bukankah itu adalah anugerah? Katakan ya. Tapi sekaligus kita tidak mendapatkan yang seharusnya kita dapatkan, yaitu penghukuman. Itulah kasih karunia. Dan Matius pasal yang ke-20, Yesus membentangkan perumpamaan tentang pekerja upahan di kebun anggur. Jelas berbicara soal kasih karunia. Jelas berbicara soal anugerah. Karena ada 3 kelompok besar yang bekerja pagi-pagi mendapatkan 1 dinar. Dan ternyata ada yang bekerja jam 9, 12, dan jam 3 petang. Tidak dijelaskan mendapatkan berapa dinar. Tapi nanti kita akan lihat analisa teksnya. Tapi bagian yang ketiga, semua penafsir berkata bahwa ini adalah figuratif daripada anugerah. Figuratif daripada kasih karunia. Kenapa? Karena bekerja cuma hanya 1 jam saja. Jam 5 sore. Tapi ternyata mendapatkan yang sama seperti yang jam 7 pagi dapatkan. Bukankah dia seharusnya tidak layak untuk menerimanya? Tolong katakan ya. Jelas-jelas dia tidak layak untuk mendapatkannya karena dia bekerja 1 jam, sedangkan yang jam 7 pagi bekerja selama 8 jam. Tapi ternyata hasilnya sama semua penafsir. Bahwa itu adalah gambaran, simbol daripada kasih karunia. Tapi kita akan bahas ada satu sisi yang tersembunyi yang selama beberapa minggu ini saya dalam perenungan. Saya mendapatkan justru jarang dibahas. Dan kita akan bahas hari ini. Dan saya tahu persis semua Anda dan saya hari ini ada oleh karena kasih karunia. Tolong katakan ya. Sepakat gak dengan saya kalau hari ini kita masih hidup saja itu adalah anugerah. Setuju ya? Untuk hidup aja itu sudah anugerah. Apalagi dalam hidup ini Anda masih bisa berkarya. Dalam hidup ini kita bisa menikmati keluarga. Dalam hidup ini kita bisa menikmati ibadah hari ini yang luar biasa. Saudaraku, bukankah itu adalah anugerah yang harus kita syukuri? Bukan hanya sekedar hidup, kita masih punya bisnis yang mungkin ya tidak sebagus omset sebelum pandemi.
Tapi saya tahu persis setelah pandemi masuk endemi, Tuhan akan kembalikan. Tuhan akan kembalikan. Itu janji Tuhan dalam Yesaya. Bahwa setiap bekas luka, setiap bekas pukulan dalam pandemi, Tuhan akan kembalikan seperti 7 hari terik matahari lamanya. Yesaya berkata demikian. Tetapi kita akan lihat dari sisi yang berbeda. Yuk kita lihat Matius pasal yang ke-20, ayat 1 dan 2. Dan menurut daripada perikop ini adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan. Maka saya dapati ada 3 level upah. Yang pertama adalah, adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar. Mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Sepakat gak dengan saya? Anggur berbicara mengenai kemewahan. Tolong katakan ya. Anggur berfiguratif daripada luxurious. Air menjadi anggur, sesuatu yang biasa menjadi tidak biasa. Yang ordinary menjadi extraordinary. Itu adalah anggur. Dan tentunya itu adalah berfiguratif daripada kasih karunia. Figuratif daripada anugerah Tuhan. Ayat yang kedua, yuk sama-sama. Level pertama dari upah, kita baca dengan suara keras bagi Anda yang ada di ibadah tatap muka, tapi juga Anda yang ada di ibadah tatap layar. Dimanapun Anda berada, multimedia tetap menolong untuk yuk sama-sama kita baca dengan suara keras. 2, 3, ya setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi saudaraku, kesepakatannya 1 dinar. Siapa yang setuju dengan saya? Bisa saja kesepakatannya 5 dinar. Setuju Pak ya? Namanya juga kesepakatan. Namanya juga perundingan yang akhirnya sepakat, deal, agree. Alkitab bahasa Inggris berkata demikian. Jadi jelas berdasarkan kesepakatan. Bisa saja sebetulnya 5 dinar. Bisa saja sebetulnya 10 dinar. Tapi pagi itu kesepakatannya 1 dinar. Maka ditafsirkan oleh semua penafsir Alkitab. Bahwa upah pada zaman itu sehari 1 dinar. Padahal belum tentu, ya gak sih? Kalau sepakatnya 5 dinar, mungkin semua penafsir akan berkata, pada zaman itu upah sehari 5 dinar. Tapi hari itu sepakat 1 dinar. Maka perhatikan slide berikut ini. Ini adalah level pertama daripada upah. Dan level pertama dari upah adalah berdasarkan negosiasi, kesepakatan. Karena masing-masing di posisi yang sama. Yang namanya perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua sepakat, deal. Pasti karena kekuatannya sama, kemampuannya sama, posisinya sama, equal. Itulah yang terjadi dengan pekerja pagi hari. Nah, perhatikan level yang kedua, ayat yang ketiga. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Pasar adalah figuratif daripada dunia ini. Pasar itu adalah figuratif atau simbol daripada keadaan orang-orang yang di luar sana. Itu adalah pasar. Dan ternyata ketika dia keluar jam 9 pagi di pasar, di dunia ini, dia temukan orang-orang lain menganggur. Katanya ayat 4, kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Apa yang dilakukan sama? Saudaraku, menemukan orang yang menganggur di pasar dan memberikan yang pantas. Perhatikan, level 1 sepakat. Yang kedua, pantas. Katakan bersama dengan saya, pantas. Perhatikan slide yang kedua. Level kedua, upah bukan lagi berdasarkan deal, sepakat, tapi kepantasan. Ayatnya jelas berkata demikian. Karena ada yang jam 9, ada yang jam 12, ada yang jam 3 petang. Ini tafsiran saya. Yang kemungkinan saja bisa salah. Tapi tolong perhatikan, karena kepantasan situasi, yang jam 9 pagi mungkin mendapatkan 3/4 dinar. Mungkin.
Yang jam 12 siang, karena kepantasan, keadaan mungkin mendapatkan setengah dinar, namanya juga di tengah hari. Yang bekerja jam 3 petang mungkin karena berdasarkan kepantasan kondisi mendapatkan 1/4 dinar. Karena persoalan kepantasan pastinya tidak mendapatkan hal yang sama dengan yang jam 7 pagi. Karena kepantasan. Tapi tolong perhatikan. Yaitu adalah ayat yang ke-6. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi. Dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Yuk sama-sama kita baca. Ini level ketiga dari upah. Dan saya temukan the other side of grace. Justru ada di ayat yang ke-7. Kita baca dengan suara keras. 2, 3, ya. Kata. Belum semua, saya ingin semua Anda termasuk yang di belakang. Baca dengan suara keras 2, 3 ya. Kata mereka kepadanya. Karena tidak ada orang mengupah kami, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Tolong perhatikan, tidak ada kesepakatan, tidak ada pembicaraan, tidak ada negosiasi, tidak ada bargain power sama sekali, tidak ada yang namanya dealing. Perhatikan, ketika ditemukan bahwa dia menganggur, pergi. Sepakat nggak dengan saya? Pergi tanpa syarat. Setuju? Saya ulangi sekali lagi. Yang jam 7, sepakat. Yang jam 9, 12, 3 petang, kepantasan. Tetapi yang jam 5 sore, tidak ada negosiasi, tidak ada kesepakatan, tidak ada pembicaraan, tidak ada yang namanya perundingan. Saudaraku, kamu nganggur? Pergi. Dan ketika dia pergi, tanpa syarat, sepakat nggak dengan saya? Pasti melakukan pekerjaan dengan antusias. Melakukan pekerjaan dengan sukacita. Melakukan pekerjaan dengan ucapan syukur. Dan ternyata ini adalah upah. Upah yang tertinggi. Perhatikan level yang ketiga. Level yang ketiga. Upah yang tertinggi adalah justru upah berdasarkan tanpa syarat apapun. Karena kita melakukannya bukan untuk manusia. Kita melakukannya untuk Tuhan. Katakan ya. Saya nih bisa melayani hari ini. Ada beberapa orang tanya sama saya, Kang, kok bisa? Sebelum pandemi, Kang dalam pelayanan, jadwal setahun bisa 800 kali khotbah. Kok bisa? Kok bisa, Kang, sebelum pandemi, Kang bertahun-tahun pelayanan kemana-mana bisa hampir 200 penerbangan setahun. Kok bisa? Bisa melayani 100 kota itu dalam waktu 1 tahun. Kok bisa? Saudara, saya mau kasih jawaban kepada Anda. Karena saya melayani kemanapun tanpa syarat. Tolong katakan ya. Saya paling sungkan Pak kalau ditanya. Kalau ngundang pendeta Muhammad Riza Solihin, saya harus pakai kelas pesawat apa? Saya saudara sering kali ditanya oleh yang mengundang, kalau mengundang pendeta Muhammad Riza Solihin, harus hotel kelas apa? Kalau mengundang pendeta Muhammad Riza Solihin, saya kalau ngundang harus ngasih persembahan kasih berapa? Minimal berapa permintaan? Mungkin ya benar pendeta lain lakukan itu, tapi saya tahu diri, katakan bersama dengan saya tahu diri. Sungkan untuk saya mengatakan syarat. Dan oleh karena itu maka banyak pengundang datang kepada saya. Saya cuma merasa kalau saya sehat, kalau saya punya waktu, kalau ada diundang. Berarti itu adalah kesempatan untuk saya melayani Tuhan. Katakan ya, karena saya sadar saya ini cuma pekerja jam 5 sore. Loh kok gak ada yang amin? Kita ini harus sadar bahwa Anda dan saya ini pekerja jam 5
sore. Mungkin ada beberapa orang, oh Pak Pendeta harus ada harganya. Pak Pendeta ini harganya pantas, kelasnya bisnis, pantas, hotelnya bintang 5, pantas, persembahan kasihnya minimal sekian, pantas. Saudaraku, saya tahu untuk kepantasan saja, saya tetap harus tahu diri. Saya tahu diri dengan apa yang ada pada saya. Saya tahu diri bahwa untuk berkesempatan melayani itu sudah sukacita yang luar biasa. Katakan ya. Seseorang sebulan yang lalu bertanya sama saya, Kang, bisa nggak kembali ke kota saya? Karena di mana saya menggembalakan ini dibangun oleh Kang sendiri. Tapi sorry, dia berkata, kalau Kang punya waktu untuk melayani di kota kami, gereja sudah tidak bisa memberikan transport. Gereja sudah tidak bisa memberikan persembahan kasih. Gereja bahkan tidak lagi bisa menyediakan hotel sekalipun. Selalu hanya dalam waktu 2 hari saya cari waktu yang terbaik untuk mendatangi kota itu. Dan apa yang terjadi? Saya sukacita. Maaf, saya masih hidup aja puji Tuhan. Tolong katakan ya. Saya masih bingung saudaraku kalau udah seperti ini masih banyak tuntutan, banyak syarat. Sama Tuhan pun bisa bersyarat dan menuntut. Bukankah yang Tuhan berikan jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang kita layak untuk kita terima? Tepuk tangan untuk anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang lebih baik. Karena saudaraku ya, saya tidak lebih kaya dibandingkan pendeta-pendeta lain yang jauh lebih kaya, yang asetnya jauh lebih banyak. Saya tidak lebih kaya, enggak. Tapi sepakat nggak dengan saya? Maaf, kekayaan materi itulah berkat yang terendah. Karena untuk apa kita bisa menerima dunia ini kalau kita kehilangan keselamatan? Yang paling berharga adalah keselamatan, bukan dunia ini. Untuk apa kita bisa raih dunia? Kalau kita tidak menghormati dan tahu diri bahwa sebetulnya saya tidak layak untuk menerima keselamatan itu. Semua karena kasih karunia. Perhatikan ayat yang ke-8. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu, bayarkan upah mereka. Mulai dari dengan mereka yang masuk terakhir jam 5 sore. Hingga mereka yang masuk terdahulu jam 7 pagi. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja pukul 5. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Saudaraku, kenapa? Yang jam 5 sore mendapatkan yang terbaik. Menurut saya karena tahu diri. Yang jam 7 pagi ada negosiasi. Yang jam 9 pagi ada percakapan. Yang jam 5 sore nggak ada syarat apapun. Karena tahu diri. Tolong katakan ya. Dia mau bargaining apa? Wong cuma tinggal 1 jam kok. Dia mau ngasih syarat apa? Wong kerja cuma 1 jam. Ada yang bekerja lebih dari 8 jam. Tetapi saudaraku, karena dia sukacita, antusias, bersemangat. Siapa yang sepakat dengan saya? Tuhan kita tidak tidur. Tuhan kita tidak tidur. Yang penting motivasi hati kita benar di hadapan Allah. Saudaraku, Tuhan tidak pernah tidur. Dan saya berdoa ketika kita menjadi pribadi yang semakin tahu diri. Dia tidak akan pernah tahan-tahan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya ingin lihat tangan kanan Anda yang punya tangan kanan. Tinggi-tinggi angkat. Yang punya tangan kanan saja. Yang nggak punya nggak apa-apa. Nah sekarang tangan Anda terangkat. Sekarang taruh di pundak, di dada Anda dan bilang begini. Di dada, semakin tahu diri. Semakin tahu diri. Kenapa? Karena saya yakin yang jam 5 sore tahu diri. Saya mau kasih ilustrasi. Pak Thomas, maju ke depan. Pak Thomas sahabat saya. Walaupun dia baru percaya setelah dia melihat. Masih ada Pak Thomas yang lain? Rasanya cuman Bapak. Bro yang di pojok, bisa masuk ke depan. Ya, cuman Anda yang di pojok. Oke. Yang di sebelahnya Pak, yang di sebelahnya Pak, yang di sebelahnya Pak, maju ke depan. Oke, good. Segera ke depan. Thank you so much. Oke. Bertiga di sini.
Atau di sini? Di sini. Nama? Medi. Nama? Rivaldo. Pemain bola Brasil. Ini? Thomas. Masih Thomas, puji Tuhan. Perhatikan. Kepada Pak Thomas, jam 7 pagi. Deal. Semangat. Jam 7 pagi. Negosiasi. Posisi yang sama, kekuatan yang sama. 1 dinar. Oke. Kepada Rivaldo, baru jam 9, jam 12, jam 3 petang. Berdasarkan kepantasan. Pastinya tidak seperti yang 1 dinar jam 7 pagi. Deal? Kok lemes begitu, Pak? Sepakat? Anda pantas menerima. Tidak tertulis, ada kemungkinan 3/4 dinar, setengah dinar, atau 1/4 dinar. Sekarang karena kita sepakat berdasarkan kepantasan di tengah. Nah, sekarang Medi. Lagi apa? Nganggur. Dia dengar khotbah saya dari tadi berarti. Padahal saya sedang menjebak. Ternyata tidak terjebak. Kenapa nganggur? Enggak ada kerjaan, Pak. Tolong perhatikan. Pemilik hanya berkata, pergi. Kenapa? Yang jam 5 sore tanpa syarat. Karena tahu diri. Maaf, orang yang tahu diri di gereja langka hari ini. Maaf. Betapa hebatnya kalau Anda suami yang tahu diri. Karyawan yang tahu diri. Istri yang tahu diri. Anak yang tahu diri. Maka semua yang hilang selama pandemi, Tuhan bisa kembalikan berkali lipat kali ganda. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan. Katakan ya. Terbayang gak sekarang yang jam 5 sore mendapatkan yang sama seperti yang jam 7 pagi? Tidak terbayang. Tidak pernah membayangkan. Tetapi yang tanpa syarat, tahu diri. Tahu dirilah. Kalau punya pekerjaan, walaupun pekerjaannya mungkin masih di level rendah. Tahu dirilah, tetap semangat, tetap bersyukur. Katakan ya. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk mereka yang telah menolong kita. Nah, saudaraku, perhatikan slide berikut ini. Pribadi yang tahu diri, perhatikan. Pribadi yang melakukan untuk Tuhan apa saja tanpa pamrih. Ikhlas. Katakan bersama dengan saya, ikhlas. Karena dari Matius pasal yang ke-20, itu yang saya dapati. Kenapa yang jam 5 sore mendapatkan yang terbaik? Karena tahu diri. Karena dia tahu diri, apa saja yang dilakukan sukacita tanpa pamrih. Nggak ada yang jam 5. Emang gue dapat berapa? Emang gue dapat apa? Kira-kira Anda mau ngasih saya apa? Nggak ada. Karena tahu diri dia ikhlas. Maaf, ikhlas ini bahasa agama sepupu. Agama saya yang lama. Anda sebentar ke bawah di food court atau di manapun di restoran. Anda ketemu dengan teman-teman, ada orang-orang di sebelah. Ada orang-orang di sebelah begitu. Ngobrol dan bilang begini. Kita harus jadi garam. Setuju nggak dengan saya? Anda tidak perlu ragu-ragu. Langsung tanya, gerejanya di mana? Pasti dijawab. Karena kata garam itu terminologi Kristen, ya nggak sih? Kamu harus jadi garam, kamu harus jadi terang. Langsung tanya, bro, sis, gereja di mana? Pasti dijawab karena itu terminologi Kristen. Tapi yang di sebelah kiri Anda bilang gini, kita teh kudu ikhlas, temenang gitu, menengges merema, nges we ulah diinget-inget deui. Tenang, saya akan terjemahkan. Itu bukan bahasa roh. Nges we ikhlas we menengges merema, ulah dikumah-kumahkeun deui. Saudaraku, jangan pernah tanya agamanya. Jangan pernah tanya ke gereja mana. Anda pasti nanti disangka penistaan agama.
Saudara pasti bukan Kristen. Maaf, orang ikhlas di gereja langka. Semua pamrih. Emang kalau saya menabur dapat apa? Saya perpuluhan dapat apa? Saya minta maaf, bukankah keuangan kita itu berasal dari Tuhan? Kalau kita kembalikan untuk Tuhan 10%, itu tahu diri. Itu tahu diri. Kita bisa hidup saja, punya pekerjaan, masih punya bisnis, kita kembalikan dari apa yang kita punya, tahu diri. Orang yang tahu diri ikhlas, tanpa syarat, tanpa pamrih. Apa saja yang kita lakukan tanpa iming-iming. Tanpa iming-iming. Ketika persis 23 tahun yang lalu, perkawinan saya di ujung kehancuran, keluargaku ujung kehancuran, sebuah rusak oleh karena narkotik yang saya pergunakan selama 20 tahun, intensitas daripada dosisnya semakin hari semakin tidak terkendali. Ketika di ujung kehancuran, saya datang kepada ayah kandung pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Gembala kami, almarhum. Aku bilang, Om, hidup saya sudah hancur. Menurut Om gimana? Om, doa tadi malam Riza. Kamu keluar dari pekerjaan. Melayani Tuhan di GBI Sawangan. Saya nggak tanya, jadi apa? Nggak tanya, ngerasa nggak layak. Mau pelayanan apa? Saya ngerasa saya nggak layak. Apa layaknya saya? Kalau saya bisa datang kepada gereja, saya bisa melayani, gereja bisa beri apa? Saudaraku keluar dari kehancuran saja sudah puji Tuhan. Dan akhirnya, oleh karena anugerah, istri saya berkata, oke Pak, kita melayani. Kita melayani. Saya cuma bilang gini, sekian tahun kita berkarir di perusahaan Amerika kedua terbesar di dunia, setiap tanggal 25 pasti dapat transfer gaji. Mam, ketika kita berkata ya, bulan depan tidak ada lagi gaji. Siapa yang setuju dengan saya? Perusahaan rugi atau nggak rugi, nyampe target atau nggak sampai target tanggal 25 berdasarkan kesepakatan. Ya nggak sih? Perusahaan harus bayar. Karena berdasarkan kesepakatan. Perhatikan, setelah itu saya mengambil keputusan bersama dengan Elsa. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, melayani sebagai relawan. Melayani sebagai volunteers. Gereja tidak punya kewajiban untuk membayar saya sesen pun setiap bulannya. Dan saudaraku, sampai hari ini saya tetap relawan. Sampai hari ini saya tetap volunteer. Padahal 16 tahun terakhir bukan lagi menjadi pendoa syafaat, tapi jadi gembala sidang. Ngurusin jemaat. Saudaraku, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Lebih daripada apa yang bisa saya terima. Saya bersyukur dengan apa yang saya bisa persembahkan untuk Tuhan. Karena keselamatan tidak bisa dibayar oleh apapun juga. Tolong katakan ya. Tanpa pamrih, tanpa syarat, sukacita melakukannya. Yang kedua, perhatikan. Tidak orang yang tahu diri mengerjakan setiap tugas maksimal. Walaupun ya saya tahu pandemi ini bahkan masuki endemi masih tetap kendala-kendala. Ada hambatan-hambatan, ada tantangan-tantangan. Kita temukan itu. Di awal pandemi, yang paling menakutkan dan menjadi tantangan dalam kehidupan saya adalah begitu banyak kehilangan. 4 orang yang terdekat di gereja. Ada yang sakit diabetes, ada sakit jantung, ada yang sakit ginjal. Saudaraku keluar dari kamar mayat, prokes COVID. Prokes COVID. Dikawal BRIMOB. Dan saya harus makamkan mereka. Beratnya luar biasa. Di tengah-tengah chaos Indonesia, semuanya kacau. Dalam 2 minggu di bulan April akhir, 4 orang dekat meninggal dengan prokes COVID. Tapi lebih daripada segalanya, saya kehilangan mentor, saya kehilangan sahabat, saya kehilangan teman. Pengganti daripada ayah kandung Pak Niko yang sudah meninggal. Seorang sahabat di Bandung ternyata terpapar COVID-19. Jam 5 sore meninggal dunia, harus keluar dari rumah sakit Boromius. Rumah sakit Boromius berkata, prokes COVID harus keluar sekarang. Dicek, itu yang namanya penyediaan peti jenazah. Tidak ada peti jenazah.
Dan akhirnya itu jenazah diusir. Seorang teman, gembala sidang 32.000 jemaat. Bukan penjahat. Orang baik. Keluar dari rumah sakit Boromius. Sampai pada sebuah trotoar untuk tunggu peti jenazah. Yang ketika peti jenazah datang, sudah hampir jam 10 malam. Dari mobil jenazah, dimasukkan ke peti jenazah di pinggir trotoar. Hancur saya, Pak. Dengar semua cerita itu hancur. Istri saya, anak saya, papa nih kalau menceritakan hamba Tuhan ini di kamar mandi nangis, sambil makan nangis, di mobil nangis, hancur saya. Dia keliling kota Bandung sekian jam, semua pemakaman menolak. Ketika kebingungan di sebuah trotoar, ada preman. Itu aya naon rame-rame cenah gitu. Itu saha nu maot. Oh iya nu maot teh, anu orang hegar manah teh atau kunaon aya di dia. Tenang, saya akan terjemahkan. Yang belakang-belakang sedih gitu. Ada apa? Oh ini nggak ada pemakaman yang terima. Saudara preman bilang begini, itu ada lobang bekas jenazah peti tulang belulang tentara Belanda. Baru aja diambil, tuh lemarinya kosong. Suatu malam itu jenazah hamba Tuhan ini dimasukkan ke dalam liang yang sama. Sebuah lemari sampai detik ini. Sampai detik ini. Hancur hati saya. Gimana saya bisa maksimal? Pengharapan gak punya, iman gak punya, kasih gak punya. Saudaraku ketika itu Anda jangan pernah ngomong sama saya soal iman. Gak bakal ampuh. Anda jangan berkata, Pak Pendeta harus punya pengharapan. Pak Pendeta harus punya kasih. Pak Pendeta kita harus percaya dengan Mazmur 91. 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah sebelah kanan. Saudaraku gak bakal ampuh dengan saya. Hancur semuanya. Dengan segala kehilangan, 700 jadwal pelayanan hilang dalam waktu 1 minggu. Saya nggak tahu lagi apa saya harus hidup. Tapi saya tidak pernah bisa lupa. Tanggal 5 April dengan handphone ini, saya berkhotbah oleh karena undangan khotbah. Pekanbaru, sekitar 60 gereja di bawahnya. Bandung, sekitar 50 gereja di bawahnya. Ya, saya berkhotbah untuk Sawangan dengan 12 gereja yang ada di keluarga besar kami. Dan juga 1 kota di Jawa Timur, 5-6 gereja. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, ternyata dengan 1 handphone ini saya tidak kemana-mana tapi bisa kemana-mana. Dan saudaraku saya kembali bersemangat melayani. Dan ketika saya kembali bersemangat melayani, apa yang terjadi? Kita jual mobil, kita jual rumah, kita jual motor, kita jual semua yang bisa dijual. Satu demi satu ditolong oleh Pastor Michael. Membangun online, membangun production. 1 bulan yang lalu, Keisia putri saya ke Rote. Rote di mana? Geus lah teuing pokoknya mah jauh gitunya. Rote di paling mana? Di NTT Rote. Untuk pelayanan 1000 guru. Datang ke Rote, Keisia ngajar di SD terpencil. Dia sudah melayani untuk Belitung, untuk Bajo, untuk Lombok. Kesukaan buat Keisia ketika dia bisa mengajar di SD-SD terpencil. Menginap di rumah penduduk. Dia senang sekali, sukacita sekali. Dan ketika dia sampai di Kupang, dia harus sampai ke Rote menggunakan kapal. Selama 2 jam. Obrolan demi obrolan bersama dengan penumpang-penumpang yang lain. Dan tiba-tiba penumpang yang lain ngobrol dengan Keisia, nggak tahu awalnya gimana. Oh ini toh anaknya pendeta Muhammad Riza Solihin. Iya, saya anaknya yang kedua. Oh iya, saya kenal sama ayah kamu. Karena saya mengikuti ibadah online-nya setiap minggu. Dan akhirnya orang Rote ini bilang begini. Pokoknya rambungan kamu Keisia kali ini gratis. Om yang bayar. Bukan soal harganya. Tapi ketika kita all out tidak pernah berkhianat. Katakan amin.
Ketika kita habis-habisan dengan Tuhan. Karena kita tahu waktunya tinggal sedikit. Ketika kita maksimal di hadapan Tuhan. Saudaraku tidak pernah berbohong. Katakan ya. Tidak pernah berbohong. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan. Sedang pelayanan online gereja kami tidak sebesar GSJS. Tapi ada di Facebook, ada di YouTube, ada di 6 channel aplikasi digital daripada MNC Group. Dan 2 minggu yang lalu Lipo Group juga datang. Lipo Group juga datang dan berkata kontennya layak untuk ditayangkan di stasiun TV kami. Dan saudaraku, mereka bilang gini, tapi Pak Pendeta maaf ya, karena ini rohani tanpa budget. Saya langsung berkata, saya sukacita, saya senang. Karena saya tahu yang namanya maksimal tidak pernah berkhianat. Katakan amin. Tidak akan pernah berkhianat. Kenapa? Karena yang ketiga dengan jelas, saya dapati yang jam 5 sore tanpa syarat, tanpa pamrih, all out. Selalu perhatikan yang ketiga, menerima persediaan takdir yang terbaik. Yang datang dari Tuhan. Yang Tuhan promosikan dahsyat. Ya, sama-sama saya akan akhiri di bagian ini. Semuanya oke sore hari ini? Semuanya oke sore hari ini? Saya masih punya 5 menit, saya akan selesaikan, boleh? Oke, good. Perhatikan. Ayat yang ke-10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Perhatikan ayat 11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat. Dan menanggung panas terik matahari. Saudaraku, inilah pribadi yang tidak tahu diri menurut saya. Dan dari Matius pasal yang ke-20. Langsung perhatikan dengan cepat 3 hal. Pribadi yang tidak tahu diri adalah pribadi yang selalu menuntut. Nuntut terus. Gak pernah ada puasnya. Jadi suami yang tidak pernah puas dengan keluarga, dengan istri. Menjadi istri yang tidak pernah puas dengan suami, dengan keluarga, dengan keuangan. Nuntut terus. Itu pribadi yang tidak tahu diri. Nuntut pelayanan gereja, nuntut terus. Padahal datang terlambat. Kolekte 2000-an. Saya tidak mengatakan soal angka. Tapi siapa yang setuju dengan saya? Kalau kita tahu diri, kita akan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tolong katakan ya. Nggak selalu terus menuntut. Nggak selalu terus minta diperhatikan. Karena yang datang jam 7 pagi, dia nuntut. Dan yang kedua, bersungut-sungut. Selalu complaining. Selalu melihat dari sisi negatif. Bahkan berlaku sebagai korban. Saya kan sudah dari pagi kena terik matahari. Aku sudah berlelah-lelah. Play victim. Inilah pribadi yang tidak tahu diri. Saya berdoa memasuki semester kedua. Dari tahun 2022 ini. Sederhana sebetulnya pesan Tuhan hari ini. Tahu diri. Katakan ya. Dan kita akan menerima justru yang tidak pernah lagi Tuhan tahan dan tunda. Yang terbaik. Tuhan akan nyatakan. Perlahan sudah bangkit berdiri. Dan kita akan pujikan sebuah lagu lawas. Teman-teman muda maaf. Ikuti saja yang di teks. Tapi saya digerakkan untuk memuji menyembah lagu lama. Dari gembala pembina kami. Seseorang yang saya kagumi, Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Mungkin ini album yang kedua. Beberapa teman belum lahir ketika itu. Tapi ketika saya lahir baru menjadi Kristen. Lagu ini sangat memberkati saya. Teman-teman pemuji, Bang Frigo bisa bantu saya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini. Namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga
di atasi bintang, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Angkat tangan tinggi. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Semangat saja Tuhan. Dengan cepat ada 3 ayat yang saya ingin perlihatkan kepada Anda dan saya bacakan, tidak akan saya khotbahkan apalagi saya jelaskan. Satu ayat dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ketika itu ditulis oleh Paulus di tahun 56 Masehi. Dia berkata kepada jemaat Korintus, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sebetulnya dia sudah dengan rendah hati dan tahu diri. Dia berkata di antara para rasul, aku yang paling hina. Padahal semua kita tahu, Paulus dipakai sebagai rasul hebat luar biasa. Tapi dia menulis kepada jemaat Korintus, aku yang paling hina di antara para rasul. Tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi 2 tahun kemudian. Di tahun 58 Masehi. Dia berkata kepada jemaat Efesus sesuatu yang berbeda. Dia berkata, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberikan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Sepakatkah dengan saya? 2 tahun kemudian dia tambah rendah hati. Ya. Yes. Dia semakin tahu diri. Dia lihat kemuliaan Allah, dia lihat kebaikan Tuhan, dia lihat kedahsyatan. Tapi 2 tahun kemudian dia berkata, tidak berkata paling hina di antara para rasul. Dia berkata paling hina di antara jemaat. Ya. Dia downgrade dirinya. Dia diskon dirinya. Semakin rendah hati. Semakin tahu diri.
Bukan dipakai Tuhan dan semakin sombong, dipakai Tuhan dan semakin arogan, dipakai Tuhan semakin otoriter. Ya. Tapi dipakai Tuhan semakin tahu diri. Yang hebat Bu, 2 tahun kemudian tahun 60 Masehi, dia berikan pesan kepada jemaat Timotius. Kepada anak rohaninya Timotius. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Sepakatkah dengan saya 2 tahun kemudian semakin rendah hati? Yes. Semakin rendah hati. Ini doa saya, pandemi selama 2 tahun ini membuat kita rendah hati dan tahu diri. Amin. Amin. Siapa kita? Dan ketika kita berkata siapa diri kita, bukan semakin arogan, sombong, dan otoriter. Saya tahu ada sesuatu yang hebat di depan. Januari 2022 saya diundang. Pertemuan youth bersama dengan anak-anak 20-15 tahun. Dan ternyata pertemuan itu online bersama dengan Pak Niko. Secara Zoom, beliau ada di rumah, kami berkumpul. Daripada pelayanan anak-anak muda. Di satu tempat di Bintaro. Setelah dimulai, yang saya kagumi dan tambah kagum akan Pak Niko, usia 73 tahun, melayani untuk 1000 gereja di seluruh dunia. Dengan jemaat hampir 300.000 orang seluruh dunia. Tiba-tiba Pak Niko berkata begini, anak-anak, cucu-cucu, tolong koreksi Opa. Hancur hati saya. Hancur hati saya. Kami yang diminta koreksi Pak Niko bingung ngomong apa. Tapi beliau berkata kepada kami, koreksi Opa kalau salah. Opa banyak gak ngerti, Opa banyak gak tahu. Dari hati ke hati, seorang gembala sidang yang mendunia. Sampai pada sebuah titik. Nasehatin Opa. Saya tahu semakin rendah hati. Yes. Kesanalah kemuliaan akan dinyatakan. Amen. Angkat tangan kanan tinggi.